Suara pria itu begitu penuh dengan rahasia, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di balik kata-katanya. Faris terdiam sejenak, merasa ada yang ganjil dengan kata-kata yang baru saja diucapkan. Matanya bertemu dengan mata pria tersebut yang tajam dan penuh perhitungan, seperti sedang menilai sesuatu yang lebih dari sekadar niat baik. Jantung Faris berdegup kencang. Ada rasa cemas yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Kenapa kamu mengatakan itu?" tanya Faris dengan suara yang hampir bergetar. Meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, pria misterius itu hanya tersenyum. Senyuman yang begitu dingin dan penuh misteri. "Karena," katanya dengan pelan, "kamu tidak datang ke sini hanya untuk menebus dosa-dosamu. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggumu, sesuatu yang akan menguji apakah kamu benar-benar layak untuk mendapatkan ampunan." Suaranya penuh dengan keyakinan yang begitu menakutkan, membuat Faris merasa tidak nyaman meskipun tidak sepatah kata pun yang terdengar kasar. Faris mencoba menenangkan pikirannya. Ia telah lama mendambakan kesempatan ini, kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ia bertekad untuk tidak membiarkan keraguan merusak tujuannya. "Saya hanya datang untuk menunaikan ibadah haji dan memohon ampunan dari Tuhan. Tidak ada yang lebih besar dari itu." Pria tersebut tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia justru mundur beberapa langkah dan menatap Faris dengan pandangan yang penuh tantangan. "Kita akan lihat, waktu akan membuktikan semuanya," katanya. Lalu dengan cepat menghilang di kegelapan malam. Faris berdiri terpaku, merasakan suhu malam yang semakin dingin. Namun, ada sesuatu yang semakin menggelisahkan dirinya. Kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya, mengganggu ketenangannya. Ia mencoba untuk tidak memperdulikan apa yang baru saja terjadi. Namun rasa cemas yang tiba-tiba muncul sulit untuk dihilangkan. Perasaan bahwa ia sedang dipantau, diperhatikan oleh seseorang yang mengetahui lebih banyak tentang dirinya, semakin mengganggu pikirannya. Keheningan malam itu terasa semakin pekat. Faris melangkah ke arah masjid, namun langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Sesampainya di sana, ia mendapati banyak jamaah yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah tawaf. Cahaya lampu masjid yang memancar begitu terang, namun hatinya terasa gelap. Ada yang mengganjal dalam dirinya, perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, meskipun perasaan itu semakin membebani dirinya, Faris memutuskan untuk melanjutkan niatnya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengatasi segala ketakutan dan rasa bersalah yang selama ini menghantui dirinya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tidak bisa mengabaikan firasat yang menyelimuti dirinya. Keberadaan pria misterius itu dan kata-kata yang telah diucapkannya seakan menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Faris akhirnya bergabung dengan jamaah lainnya di sekitar Ka'bah. Pandangannya terarah pada bangunan suci yang sudah lama ia impikan untuk lihat secara langsung. Gemuruh doa dan air mata jamaah mengelilinginya. Semuanya tampak seperti sebuah pemandangan yang luar biasa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan yang semakin menguatkan keyakinannya bahwa malam ini, malam yang seharusnya penuh dengan kedamaian, akan berubah menjadi ujian besar bagi dirinya. Sebuah ujian yang mungkin saja datang dari tempat yang paling tidak terduga dari dirinya sendiri. Saat Faris mulai mempersiapkan diri untuk tawaf, ia merasa seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Sementara mata jamaah lainnya terfokus pada ibadah mereka. Mata Faris tak bisa lepas dari bayang-bayang pria misterius itu yang mulai muncul di setiap sudut pikirannya. Bayangan itu semakin jelas, seperti hantu yang terus mengikutinya, mengingatkan pada kata-kata pria itu yang tidak bisa ia lupakan. Faris mulai merasakan kecemasan yang semakin besar, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia harus tetap melangkah, walaupun terasa semakin berat. Tiba-tiba, dalam keramaian itu, Faris merasa sebuah tangan menyentuh bahunya. Dengan cepat ia menoleh, dan di hadapannya, berdirilah pria misterius yang tadi malam sempat berbicara dengannya. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya, dan ia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Faris. "Kamu tidak akan lolos, Faris. Semua dosa yang telah kamu perbuat akan menuntut balas." Perasaan Faris semakin kacau. Ia mencoba untuk mengabaikan kata tersibat. Namun perasaan takut yang semakin mendalam, semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti berada dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari,
seolah-olah takdirnya sudah digariskan. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan mengapa ia merasa seperti berada di tengah-tengah sebuah ujian yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sebuah malam yang seharusnya penuh dengan harapan dan keberkahan, kini berubah menjadi malam yang mengerikan, menguji setiap kekuatan dan keyakinan yang dimiliki Faris. Faris terkejut dan bingung saat melihat segerombolan orang yang tiba-tiba datang menghampirinya. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang tampak tegas dan serius. Salah satu dari mereka maju ke depan, dan dengan suara yang keras berkata, "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, bukan? Kamu telah terjebak dalam tipu daya yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Faris terdiam, memegang bungkusan kecil yang masih tersegel di tangannya. Hatinya berdebar, ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seakan-akan dunia tiba-tiba berputar lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seperti seseorang yang terjebak dalam labirin, tak tahu jalan keluar. Semua yang ia impikan, semua niat baiknya, seakan runtuh begitu saja dalam sekejap mata. Pria misterius yang memberikan perintah kepadanya, kini muncul kembali di antara kerumunan itu. Ia berdiri dengan tenang, matanya memancarkan sebuah kebijaksanaan yang aneh dan menakutkan. Dengan nada suara yang datar dan penuh ketenangan, pria itu berkata, "Apa yang kamu pegang itu adalah ramuan terlarang, Faris. Bukan untuk pengampunan, melainkan untuk menjerumuskanmu lebih dalam ke dalam dosa. Kamu telah ditipu." Faris merasa tubuhnya menjadi lemas. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. "Tapi, saya hanya mengikuti perintahmu," kata Faris dengan suara yang tercekat. "Saya hanya ingin mendapatkan ampunan." Pria tersebut menggelengkan kepala, dan dengan ekspresi yang tak bisa Faris artikan, ia menjawab, "Sungguh malang sekali nasibmu, Faris. Kamu percaya begitu saja pada janji-janji palsu. Apa yang kamu inginkan bukanlah pengampunan, tapi sebuah jalan mudah untuk menghapuskan dosa-dosamu tanpa memahami esensi dari pertobatan sejati." Salah satu anggota dari kelompok tersebut maju lebih dekat, menggenggam tangan Faris dengan kuat dan berkata, "Kami sudah memantau setiap langkahmu sejak awal. Kami tahu tentang niatmu, dan kami tahu apa yang kamu coba lakukan. Kami tidak akan membiarkan kamu terperangkap dalam jebakan ini lebih lama." Faris merasa gemetar. Pikirannya berputar dengan cepat. Rasa takut dan penyesalan mulai menguasai dirinya. Ia tidak tahu siapa orang-orang ini. Namun mereka tampak begitu berwibawa dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dalam kekalutan itu, ia hanya bisa menatap bungkusan kecil di tangannya yang kini terasa begitu berat. Apa yang salah dengan dirinya? Mengapa ia begitu mudah terperdaya oleh janji-janji pria itu? Mereka membawanya ke sebuah ruangan kecil di dekat masjid, di mana Faris merasa semakin terisolasi. Di ruangan yang gelap dan sunyi itu, anggota kelompok yang tadi berbicara padanya mulai menjelaskan lebih lanjut. Mereka memberitahunya bahwa pria misterius itu bukanlah seorang yang bisa dipercaya. Ia adalah bagian dari kelompok yang berusaha memanipulasi orang-orang yang datang ke Makkah dengan niat baik, hanya untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. "Faris, kamu harus paham bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan pengampunan. Pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau diberikan oleh siapapun selain Tuhan sendiri," ujar salah seorang dari kelompok tersebut dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Kami tidak membiarkan perbuatan jahat ini merusak niat baik orang seperti kamu." Faris terdiam, merenungkan kata-kata itu. Perasaan malu dan penyesalan begitu mendalam, seolah ia telah kehilangan arah. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik, penuh kebingungan. Kelompok itu tidak langsung memberikan jawaban, melainkan membawa Faris untuk bertemu dengan seorang pria tua yang bijaksana, yang mereka sebut sebagai pemimpin mereka. Pemimpin tersebut, seorang lelaki berusia lanjut dengan mata yang tajam, namun penuh kelembutan, mengangkat tangan Faris dengan hati-hati, seakan memandangnya dengan penuh pengertian. "Faris," ujar pria tua itu, "kamu telah melakukan kesalahan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan tidak memandang kita dari seberapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi dari seberapa tulus kita berusaha untuk kembali kepadanya. Pengampunan tidak datang dengan cara-cara yang mudah. Kamu harus belajar bahwa perjalanan ini adalah tentang perubahan diri yang sejati. Bukan sekadar menghapus dosa, tapi memperbaiki hati." Faris mendengarkan dengan seksama, meskipun hati kecilnya masih diliputi rasa sakit dan kebingungan. Ia ingin percaya, tetapi masa lalu dan semua kesalahan yang telah ia buat begitu membebaninya. "Bagaimana saya bisa memperbaiki semuanya?" tanya Faris dengan suara yang hampir putus asa. Pria tua itu tersenyum lembut, dengan melepaskan beban itu, dan dengan kembali pada Allah, dengan penuh kesungguhan. "Itulah yang sesungguhnya akan membebaskanmu, Faris.
Saat Faris mulai merenungkan kata-kata itu, ia merasa sesuatu dalam dirinya mulai berubah, sebuah keinginan untuk benar-benar bertaubat, untuk benar-benar memperbaiki dirinya, mulai tumbuh. Namun, perjalanan untuk mencapai itu tidak akan mudah. Ia harus berhadapan dengan rasa bersalah dan keraguan dalam dirinya, dan ia tahu bahwa langkah pertama adalah untuk menerima kenyataan bahwa jalan menuju ampunan adalah jalan yang panjang, penuh ujian, dan harus dilalui dengan hati yang bersih dan ikhlas. Kini, saat Faris kembali melangkah keluar dari ruangan itu, ia tidak lagi membawa bungkusan kecil itu. Ia telah belajar bahwa ampunan bukanlah sebuah hadiah yang bisa diberikan dengan mudah, tetapi merupakan sebuah anugerah yang datang setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan perubahan hati. Keputusan yang harus diambil Faris, kini lebih jelas ia harus menempuh jalan yang benar dan mengubah dirinya dengan segenap hati. Jika ia benar ingin mendapatkan pengampunan sejati. Hari-hari yang berlalu terasa begitu lama dan penuh dengan penderitaan bagi Faris. Ia terpenjara dalam kesedihan yang mendalam, terperangkap dalam perasaan bersalah yang menghantui setiap langkahnya. Setiap kali ia memikirkan kejadian di sekitar Ka'bah, hati kecilnya merasa seolah-olah ia telah dikhianati oleh takdir. Bagaimana mungkin ia yang datang dengan niat suci untuk mencari ampunan, malah menjadi pusat dari sebuah skandal yang mencemarkan kesucian tempat tersebut. Semua orang yang ia temui memandangnya dengan mata penuh kebencian, seakan ia adalah pelaku dari sebuah dosa besar yang tak dapat dimaafkan. Faris merasa seperti bayangan gelap yang menutupi setiap sinar harapan dalam hidupnya. Ia mencoba untuk mencari perlindungan dalam doa, berharap bahwa Tuhan akan mendengar keluhannya dan mengampuni segala kesalahannya. Namun, semakin ia berdoa, semakin ia merasa seolah-olah jawabannya tidak datang. Perasaan ditinggalkan oleh Tuhan semakin menguat, membentuk jurang pemisah antara dirinya dan apa yang ia anggap sebagai harapan terakhirnya. Tetapi meskipun begitu, Faris tidak bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Ramuan berbahaya yang ia lemparkan ke dalam sumur Zam-Zam telah mencemari air suci itu. Dan meskipun ia hanya menjadi korban, tanggung jawabnya tetap ada. Di tengah rasa sakit yang menggerogoti batinnya, sebuah pemikiran perlahan muncul dalam benaknya. Apakah benar Tuhan telah meninggalkannya? Ataukah ujian yang begitu berat ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah jalan yang lebih besar? Jalan yang mengarah pada pengampunan sejati? Faris tahu bahwa jawabannya tidak akan mudah ditemukan. Tetapi ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan dan penyesalan. Ia harus mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Tetapi bukan dengan cara yang mudah atau dengan menghindar dari kenyataan. Faris mulai merenung tentang arti sesungguhnya dari pertobatan. Pertobatan sejati bukanlah sekadar menghapus dosa-dosa, tetapi tentang perubahan hati yang tulus dan kesediaan untuk menerima akibat dari perbuatan buruk yang telah dilakukan. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini, meskipun penuh dengan penderitaan, adalah bagian dari ujian yang harus ia lalui untuk menemukan jalan kembali ke Tuhan. Pengampunan tidak datang dengan cara yang instan atau mudah, melainkan melalui usaha yang tak kenal lelah untuk memperbaiki diri dan mengakui kesalahan. Hari demi hari, Faris mulai menarik diri dari keramaian kota Makkah, mencari ketenangan di tempat-tempat yang lebih sunyi. Ia merasa semakin dekat dengan dirinya sendiri, dan meskipun kesedihan masih mendalam, ia tidak lagi merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan. Di saat-saat yang sunyi itu, ia mulai mengingat kembali langkah-langkah yang telah ia ambil dalam hidupnya. Meskipun banyak kesalahan yang telah ia buat, ia menyadari bahwa setiap langkah, baik yang benar maupun yang salah, telah membawa dirinya pada titik ini. Mungkin, titik ini adalah tempat di mana ia bisa mulai kembali, memperbaiki semuanya dari dalam diri. Dalam keheningan malam, ketika hanya suara angin yang terdengar, Faris berdoa dengan hati yang penuh kerendahan. Ia memohon agar Tuhan memberikan petunjuk kepadanya, agar ia bisa menemukan cara untuk menebus dosa-dosanya, meskipun jalan itu tak akan mudah. Faris tahu bahwa ujian ini belum berakhir, tetapi kini ia memiliki keyakinan bahwa jika ia terus berusaha dengan hati yang tulus, ia mungkin bisa menemukan pengampunan yang selama ini ia cari. Bukan dengan cara yang instan atau tanpa perjuangan, melainkan dengan proses yang panjang, penuh dengan pengorbanan, dan sebuah kesediaan untuk menghadapi kenyataan yang ada. Sambil menatap langit malam yang begitu luas, Faris merasa bahwa ujian ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana ia bisa menemukan kembali kesejatian dirinya. Ia harus melalui semua rintangan ini, menghadapinya dengan ketulusan, dan jika Tuhan menghendaki, ia akan kembali ke jalan yang benar, sebuah jalan yang membawa pengampunan sejati
bukan hanya dari orang lain, tetapi dari dalam hatinya sendiri. Di malam yang penuh hening itu, Faris kembali mendekat ke Ka'bah. Dengan langkah yang lebih berat, namun penuh harap. Ia berdiri di hadapan bangunan suci itu, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Suasana malam itu begitu tenang, namun bagi Faris, malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Di tengah keheningan yang hanya dipecah oleh suara doa-doa jamaah lainnya, ia merasakan ketenangan yang datang seiring dengan pengakuan dan penyesalan yang begitu dalam hatinya. Ya Tuhan, ampuni aku adalah yang terkutuk, namun aku percaya bahwa hanya Engkaulah yang bisa memberi petunjuk, ucap Faris dengan air mata yang mengalir deras, bercampur dengan debu-debu gurun yang menempel di wajahnya. Ia merasa seolah-olah beban yang telah ia bawa selama ini, sedikit demi sedikit mulai terangkat. Meskipun ia tidak bisa menghapus dosa-dosanya dengan segera, ia mulai menyadari bahwa setiap ujian yang datang membawa pelajaran dan kesempatan untuk berubah. Dan meskipun banyak yang memandangnya dengan kebencian, ia tahu bahwa hanya Tuhan yang mengetahui isi hati dan niat setiap hambanya. Faris mengingat kembali perjalanan panjangnya yang dimulai dengan harapan, namun berakhir dengan kejatuhan yang menyakitkan. Tetapi ia juga mulai memahami bahwa kejatuhan itu bukanlah akhir dari segalanya. Ia tahu bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah terjatuh, bagaimana kita kembali mencari jalan yang benar setelah tersesat. Dan dalam keheningan malam itu, ia mulai merasa seolah-olah ia diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi lebih baik, bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga di hadapan Tuhan. Ia terus berdoa, berharap suatu hari nanti, ia bisa membersihkan nama dan jiwanya di depan Tuhan. Bukan lagi sebagai kambing hitam yang terpaksa menanggung dosa yang bukan sepenuhnya miliknya, melainkan sebagai hamba yang dimaafkan, yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan untuk kembali ke jalannya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa terkadang dalam hidup, kita mungkin menjadi korban dari kesalahan orang lain, menjadi sasaran dari tipu daya dan pengkhianatan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi cobaan tersebut dengan kepala tegak dan hati yang penuh penyesalan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kekuatan dalam diri untuk bangkit dan terus berusaha memperbaiki diri, serta kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus, penuh kesadaran, dan tanpa ada lagi beban yang mengekang jiwa. Karena sesungguhnya, jalan menuju pengampunan tidak selalu mudah. Namun, jika kita menemukannya dengan niat yang murni dan usaha yang terus-menerus, kita akan merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Dengan demikian, kisah Faris mengajarkan kita bahwa perjalanan menuju pengampunan dan perubahan diri adalah proses yang panjang, penuh dengan ujian, dan tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana. Tetapi yang terpenting adalah niat untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersih, siap untuk menerima segala konsekuensi dan mengubah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjalani setiap ujian dengan sabar dan penuh ikhlas, serta selalu mencari petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah mengunjungi channel Lintas Dunia.